Kalau ingin sepak bola kita maju, lakukanlah sesuai kapasitas kita. Selamat datang di channel Sepak Bola Tarkam, channel yang ngobrolin bola dari sisi supporter Tarkam. Namun sebelumnya saya doakan kepada pemirsa semua agar selalu sehat dan banyak rezeki. Amin. Di luar prediksi, Indonesia kalah dengan skor 1-0 dari China Taipei. Gol diciptakan oleh Yensu di menit 47. Ya, kejadian ini, kekalahan ini terus terang di luar prediksi saya. Saya tidak menyangka Indonesia akan kalah melawan China Taipei yang banyak orang mengira bahwa China Taipei tidak mempunyai kemampuan bermain bola selayaknya pemain dari timnas Indonesia. Namun seperti video yang saya bikin kemarin, inilah sepak bola. Ini sepak bola. Semua bisa terjadi. China Taipei yang kemarin kalah dari Indonesia belum tentu saat ini juga bisa kalah dengan Indonesia. Ya, inilah yang terjadi kemarin. China Taipei kalah, sekarang justru bisa mengalahkan Indonesia. Sebenarnya dari awal pertandingan Indonesia sudah berusaha menguasai bola, menguasai ball possession, bahkan sampai akhir ball possession dari timnas Indonesia itu tergolong tinggi, sekitar mungkin 70-80%. Namun ya, ball possession tidak bisa menjamin kemenangan, karena ketika Anda menonton tadi, pemain kita bermain ball possession, bermain megang bola itu di area yang tidak membahayakan bagi timnas China Taipei. Kita umpan-umpan kanan kiri, dan China Taipei pun seperti sudah tahu, seperti sudah mempelajari gaya permainan dari tim asuhan Indra Safri. Makanya mereka bermain bertahan. Pemain belakang bermain sangat solid dan bagus menurut saya. Itu membuat pemain kita sedikit kesulitan untuk menembus jantung pertahanan China Taipei. Mereka juga menutup area-area yang biasa dieksplor oleh pemain Indonesia. Biasanya kan kalau Indonesia dari sayap. Nah, mereka juga menutup ruang-ruang itu sehingga kita sangat kesulitan. Egy terlihat kesulitan. Ya, kalau masih di area-area tengah mungkin dia masih bisa leluasa memegang bola. Tapi begitu pemain sayap kita mulai maju ke depan, ya susah, buntu. Mereka benar-benar bisa menutup ruang. Kita seperti tidak punya kreativitas, tidak punya daya dobrak yang bisa membahayakan gawang Cina. Tapi oke lah, Indonesia sudah kalah sehingga timnas wajib menang ketika lawan Korea Utara nanti. Ya mau gimana lagi, seharusnya kalau tadi menang kita sudah santai kan besok lawan Korea Utara. Karena kekalahan ini Indonesia wajib menang ketika melawan negaranya Kim Jong Un nanti. Sebenarnya Indonesia secara skill, secara strategi masih ada harapan, masih ada kemungkinan, masih ada peluang untuk bisa mengalahkan Korea Utara. Namun ada sisi lainnya, ada aspek lain yaitu secara mental. Apakah ketika pemain merasa ini pertandingan melawan Korea Utara wajib menang untuk lolos gitu. Ketika mereka sudah dibebani kata-kata wajib menang, apakah mereka bisa mengatasi itu, bisa mengatasi Korea Utara, atau malah sebaliknya, ketika dibebani seperti itu, malah bermain tidak lepas, bermain dengan beban, sehingga performa mereka menurun. Walaupun
Bisa jadi sebaliknya, pemain kita justru bisa bermain lebih bagus, lebih semangat, lebih penuh kebanggaan untuk bisa mengalahkan Korea Utara, bisa saja terjadi. Ya, olahraga selain masalah mental, masalah skill, masalah fisik juga ada faktor momen. Bisa saja ketika melawan Korea Utara nanti kita dapat momen sehingga kita bisa penuh semangat, bermain bagus. Namun ada kalanya ada momen yang bisa menjadikan permainan kita drop. Yang saya maksud dengan momen itu seperti ini. Dulu waktu saya menonton kalau nggak salah timnas Indonesia di Piala AFF waktu final melawan Malaysia, udah lama sekali. Ada momen di mana pemain belakang kita melakukan kesalahan. Dan kesalahan itu sebenarnya nggak jadi gol, nggak terjadi gol, nggak masalah, masih bisa di cover oleh teman-temannya. Namun setelah pemain si A ini melakukan kesalahan, selanjutnya dia bermain lebih hati-hati lagi. Tidak ingin membuat kesalahan, namun kehati-hatiannya justru membuat seperti ragu-ragu memegang bola, ragu-ragu menggiring bola, sehingga bermain jelek banget. Beda dengan awal-awal pertandingan. Nah, ini yang dinamakan momen. Ada satu titik momen di mana permainan kita bisa melambung, bisa semakin bagus, namun ada kalanya kita mendapatkan momen sehingga kita jadi drop. Seperti tadi kan dari awal babak pertama ya, Indonesia menguasai jalannya pertandingan, menguasai bola terus. Namun ada sedikit momen di mana timnas China Taipei bisa menguasai bola, bisa menyerang sedikit di menit ke-30-an kalau nggak salah. Nah, dari momen itu sepertinya mereka, China Taipei itu mulai ada sedikit rasa optimis untuk bisa menyerang Indonesia. Nah, dari menit ke-30-an itu timnas China Taipei sudah mulai bisa menyerang dikit-dikit. Nah, itulah yang dimaksud momen dalam sebuah pertandingan. Ya, semoga saja timnas Indonesia ketika bermain melawan Korea Utara nanti bisa bermain lepas, bisa bermain seperti biasanya tanpa beban, bisa menikmati pertandingan sehingga permainan kita bisa lebih maksimal dan mengalahkan Korea Utara. Selanjutnya saya sedikit menyinggung masalah supporter. Tadi ketika pertandingan berjalan saya sambil membaca komentar-komentar dari netizen. Ada yang mengolok-olok, ada yang berkomentar negatif. Apalagi setelah kekalahan banyak yang membanding-bandingkan antara pelatih Indra Safri dan STY. Banyak yang mengejek pemain dengan kata-kata kasar. Please deh, ini timnas, siapapun pelatihnya, siapapun pemainnya, kita dukung terus. Pertandingan memang ada kalah, ada menang. Jangan kita memuji-muji, jangan kita mengeluhkan ketika menang saja. Jangan kita merasa sebagai supporter karena melihat timnas Indonesia menang. Namun kita juga bisa menunjukkan ketika kita kalah, kita harus melakukan seperti apa, kita harus komentar seperti apa. Silahkan Anda memberikan kritik, silahkan Anda memberikan komentar, tapi komentar yang atau kritik yang sesuai budaya ketimuran lah. Jangan menggunakan kata kasar. Syukur-syukur kritik itu bisa menjadikan diskusi kalian di kolom komentar. Ya ini si A mainnya gini-gini, harusnya gini-gini-gini. Dibalas lagi di bawahnya. Ya masalahnya si A bla 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 bla. Dengan bahasa yang bagus, dengan bahasa yang sopan, itu kan bisa mengedukasi supporter Indonesia juga. Bisa menambah wawasan kita tentang dunia sepak bola juga. Kalau ingin sepak bola kita maju, lakukanlah sesuai kapasitas kita. Kita tunjukkan bahwa kita adalah supporter yang beradab, yang berpendidikan. Oke, maju terus timnas Indonesia, kompak terus supporter Indonesia.